Komisioner KPAI Retno Listiarti meminta polisi mengusut kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pejabat di salah satu dinas di Pemkab Papua. Apalagi korban dugaan pemerkosaan ini dilakukan dengan adanya iming-iming. Kasus ini mencuat dan menjadi sorotan publik setelah adanya isi tweet dugaan pemerkosaan yang viral di media sosial. Ya, perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh politisi maupun pejabat yang dilakukan dengan bujuk rayu ini pasti ya itu di Jakarta. Kemudian yang kedua, kami mendorong polisi ya untuk mengusut tuntas. Meskipun ini melibatkan para pejabat, harusnya negara memang tidak boleh kalah. Bagaimanapun polisi adalah aparat negara yang harusnya menegakkan hukum, apalagi ini adalah tindak perkosaan dan ini korbannya adalah anak di bawah umur. KPAI amati itu ternyata kan memang sudah ada damai ya, tapi kan ini tindakan pidana. Tindakan pidana harusnya tidak ada perdamaian. Terkait dugaan pemerkosaan ini, Polda Papua menyatakan tengah mengusut kasus tersebut. Kasus ini disebut bermula saat 4 siswi itu diajak seseorang berjalan-jalan ke Jakarta. Kepergian mereka disebut tidak diketahui keluarga masing-masing siswi. Peristiwa pemerkosaan disebut terjadi pada pertengahan April 2021. Para korban disebut diiming-imingi mendapatkan uang dari terduga pelaku yang akan dibayarkan pada Juni 2021. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pejabat dan politisi ini sebelumnya ditangani oleh Polresta Jayapura. Polisi menyebut sempat terjadi upaya damai. Menurut Kabid Humas Polda Papua, keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Terkait dengan murid SMA Jayapura diculik dan diperkosa oleh kepala dinas dan politisi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kemarin hari Sabtu keluarga korban melaporkan putrinya atas kekerasan yang dilakukan oleh terlapor terkait dengan kekerasan yang dialami putrinya. Polisi juga menyatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini dan telah memeriksa sejumlah saksi. Kita sudah melakukan pemeriksaan 7 orang, ya, karena ini hari Minggu, rekan-rekan penyidik dan beberapa saksi yang akan dilakukan pemeriksaan. Sudah seharusnya polisi mengusut tuntas kasus ini, apalagi korban masih anak-anak. Polisi diharap tidak takut dengan posisi terduga pemerkosa yang merupakan pejabat dan politisi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pejabat dan politisi terhadap 4 orang siswi Papua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni. Vindi, selamat siang. Apakah polisi sudah menetapkan tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan pejabat dan politisi ini? Ya, selamat siang Pak Kalis dan juga saudara. Untuk penetapan tersangka hingga saat ini belum dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua. Namun hingga saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh Polda Papua. Tercatat hingga siang ini ada 7 orang saksi yang diperiksa, di mana saksi-saksi yang diperiksa ini adalah orang-orang yang disebut mengetahui secara pasti atau mengetahui kronologis tindakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini. Dan hari ini juga dijadwalkan akan ada pemeriksaan ulang terhadap sejumlah saksi lainnya yang disebut mengetahui kasus dugaan pemerkosaan ini. Oke, Vindi, ini saksi sudah diperiksa, ada 7 saksi tadi Anda katakan, tapi sebelumnya ini sempat ada informasi ada upaya damai dilakukan oleh terduga pelaku. Nah, ini bagaimana pihak korban menyikapinya? Ya, terkait dengan ada upaya damai ini memang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal bahwa proses damai atau upaya damai yang sementara terjadi antara pelaku dan korban adalah kasus pengeroyokan. Di mana dalam kasus ini ada 2 kasus, yakni pengeroyokan dan dugaan pemerkosaan. Sehingga yang diselesaikan atau yang dilakukan secara damai adalah proses pengeroyokan terhadap keluarga dari para korban. Sementara untuk kasus
dugaan pemerkosaan ini terus diselidiki dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Pak Kalis. Baik, jadi ada dua kasus yang berbeda. Upaya damai adalah untuk kasus penganiayaan. Tapi ini kan untuk kasus dugaan pemerkosaan ini. Korbannya adalah 4 siswi di bawah umur. Apakah ada pendampingan untuk mereka, baik dari hukum maupun psikologis? Ya, untuk upaya pendampingan sendiri sejauh ini ada pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pemerintah Provinsi Papua, kemudian juga ada dari LBH APEK Jayapura yang memang sejak kasus ini mencuat mereka sudah mendampingi sejak awal. Dan hingga saat ini sementara ada proses pemeriksaan juga di Polda Papua dan sementara didampingi oleh LBH APEK Jayapura dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua. Sekali. Baik, jadi kita akan terus tunggu bagaimana kasus ini, tentunya siapapun yang diduga melakukannya tentu harus sama di hadapan hukum, siapapun pelakunya. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.